Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Zikrullah dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kali ini kita adakan sesi tanya jawab pertama bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Insan. Fokusnya yaitu mengenai apa itu Zikrullah dan bagaimana caranya dan apa hubungannya dengan pengobatan dan lain sebagainya nanti. Mungkin kita langsung aja bertanya kepada Ustadz Insan. Untuk yang pertama, apa itu Ustadz? Zikrullah itu Ustadz. Monggo silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrullah itu ya intinya adalah mengingat Allah. Ada 3 elemen dalam mengingat Allah, yaitu zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan anggota badan. Zikir dengan lisan ya melafalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang ada dalam Al-Quran yang dibaca oleh para ulama dan umat Islam. Itu lisan, seperti subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi untuk menghadirkan pengaruh zikir terhadap jiwa kita, yang tidak kalah pentingnya adalah zikir kolbu, zikir kolbi, dengan hati. Maksudnya apa yang kita baca dihayati. Karena banyak berzikir lisan kita tapi hati tidak terpengaruh, jiwa tidak terbentuk. Seperti orang baca bacaan apapun yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, tapi biasa saja. Atau bahkan baca Quran, ya biasa, tidak ada pengaruh. Karena tidak sinkron antara bacaan dia dengan hatinya, tidak ada penghayatan. Nah, ini bentuk zikir. Adapun zikir anggota badan ya yang dikerjakan badan, seperti berkaitan dengan badan, seperti sholat. Makanya sholat itu terbentuk 3 zikir, unsur 3 elemen, ya, gerakannya, terus niatnya, terus bacaan-bacaannya. Nah, ketika seorang misalkan membaca Allahu Akbar, dia harus sinkron hati dengan lisan. Ketika dia Allahu Akbar, dia harus ingat dia sedang mengagungkan, sedang membesarkan Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Asrurus Salat, Rahasia Salat, kalau orang itu salat sedangkan lisannya membaca Allahu Akbar tapi hatinya ingat kepada yang lain, hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah. Ya secara fikih sah, tapi secara tazkiyahnya nggak dapat. Sebelum memulai takbir kan dia harus niatnya itu dengan lisan, dengan hati. Nah begitu, itu gambaran sederhananya tentang zikir. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz ya, kan ini Ustadz, adakah perbedaan? Mungkin kita langsung masuk ke intinya Ustadz ya. Apakah ada perbedaan zikrullah dengan ruqyah ya? Karena kan kemarin yang kita lihat di video-video yang kita tayangkan itu seperti ruqyah gitu kan, prosesnya seperti ruqyah, tapi tidak ada kerasukan atau apa di sana gitu, cuma ada prosesnya mirip gitu. Apakah ada perbedaan atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Sebenarnya ruqyah dan zikrullah itu kalau kita ibaratkan seperti saudara lah. Cuman kalau ruqyah itu lebih spesifik, lebih terarah. Sedangkan zikrullah itu ya walaupun tidak ada niat meruqyah, setiap orang kalau dia berzikir kepada Allah, ya boleh-boleh saja. Cuman yang penting itu adalah ini, menghadirkan hati ketika berzikir untuk membentuk jiwa.
Makanya Allah berfirman secara umum ya tentang zikir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikron katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Ya kalau misalkan zikirnya sahabat Abu Hurairah setiap hari membaca sebanyak 15.000 subhanallah tasbih. Itu tidak meruqyah. Cuman kan ketika membacanya itu menghadirkan hati sehingga terbentuklah jiwa, ketunduan, ketawaduan, kedekatan dengan Allah. Yang jelas fadilahnya banyak. Hati menjadi hidup, Allah memberi rahmat, memberi pertolongan, perlindungan dan sebagainya. Sedangkan ruqyah ini ada niatan-niatan untuk mengobati melalui zikir, baik yang dibaca ayat-ayatul Quran atau zikir-zikir maksurat atau kalimat-kalimat thayyibah atau asmaul husna. Lebih spesifik begitu. Seperti contoh ya. Seperti contoh di zaman Rasul itu ada sahabat, beberapa sahabat keluar dalam satu tugas. Lalu di sebuah perkampungan para sahabat tadi kehabisan bekal. Nah, ketika mereka masuk perkampungan itu minta dijamu, kampung tadi menolak. Nah, ternyata kepala kampung disengat binatang. Dicari obat, mereka tidak bisa mengobati. Akhirnya di antara mereka usul, ada orang, coba barangkali mereka di antara mereka ada yang bisa memberi pengobatan. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi demi Allah saya bisa meruqyah. Nah, tapi syaratnya kalian menjamu kami atau memberikan semacam upah lah. Ya, kami siap kalau memang bisa menyembuhkan, upahnya 30 ekor kambing. Bukan ekornya ya, kambingnya. Ya, 30 ekor kambing. Nah, terus setelah didatangi dan dibacakan Al-Fatihah, sembuh seakan-akan dia tidak terkena apapun. Nah, akhirnya ketika mereka mau membagi-bagi, kita jangan kerjakan dulu sampai kita datang kepada Rasul. Boleh nggak semacam ini? Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dikasih tahu tentang ini, Rasul bertanya, wa ma yudrika anna ruqyah? Kamu kok tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Dibaca Al-Fatihah cuman. Maksudnya sahabat ini memahami betul tentang makna Al-Fatihah dan kandungan hikmah-hikmahnya, rahasia-rahasianya. Sehingga itu kalau dibaca menjadi syifa. Karena nama lain daripada Al-Fatihah Asy-Syafiyah, obat. Ya, mendatangkan penyembuhan dari Allah. Maka Rasul kata, ya sudah, bagi juga aku kambingnya gitu. Jadi zikir itu umum, sedangkan ruqyah lebih khusus kepada pengobatan. Iya. Kalau begitu bisa nggak Ustadz, sebagai saya sendiri misalnya orang awam, untuk berzikir yang bisa nanti, yang seperti Ustadz bilang tadi bahwa mungkin bisa menjadi obat nantinya, atau bisa menjadi pelindung diri, bisa nggak Ustadz sebagai kita sebagai orang awam itu haruskah harus punya makom sendiri atau ilmu yang lebih dulu untuk lebih tinggi, punya ilmu yang lebih tinggi untuk bisa seperti itu Ustadz? Zikir itu tidak harus jadi ulama besar, tidak harus makom tertinggi, karena siapapun yang berzikir punya potensi ditolong oleh Allah, dirahmati. Makanya Rasul banyak sekali hadis-hadisnya supaya mendorong kita berzikir. Misal gini, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marrah, 100 kali dalam sehari. Maka dia akan pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Terus ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan
dilindungi dari syaitan di hari itu. Tidak ada yang lebih baik kecuali dia menambah lebih dari 100. Pokoknya semakin banyak semakin bagus. Ini perlindungan. Jadi kalau sudah membaca zikir ini, setan misalkan mau mengganggu kita atau siapapun sihir-sihir mental insya Allah. Contoh lain misalkan Rasul mengajarkan kepada kita, ini pendek ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka siapa yang baca zikir ini lam tadurruhu syai', tidak akan diganggu oleh apapun kata Rasul. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, beliau bercerita, saya tidak pernah lepas dari zikir ini pagi sore dibacanya kan. Tapi pernah satu ketika lupa, malam harinya disengat binatang. Lupa tidak baca, malam harinya kena sengat binatang. Maka siapa yang membacanya, kata beliau, dilindungi dari gangguan insanian manusia, syaitonian setan, jinnian, atau hayawanian hewan. Ya mungkin jalan di gelapnya ada binatang-binatang yang liar, baca saja. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman semacam ini. Siapapun dianjurkan berzikir. Justru semakin dibutuhkan, apalagi wanita haid itu. Kan yang dilarang wanita haid itu baca Quran kan. Tapi kalau dari beberapa ayat Quran diniatkan zikir, itu enggak apa-apa. Dianjurkan malah. Misalkan ayatul kursi, niatnya zikir ya. Al-Fatihah, Qul huwanas al-falaq. Yang dilarang bagi wanita itu kan tilawah, niat ngaji. Kalau niatnya berzikir perlindungan boleh, karena diantara yang mudah diganggu setan wanita haid dan nifas. Justru dia harus kuat perlindungan diri dari Allah itu. Gitu ya. Baik. Jadi alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk diskusi pertama kali ini. Insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini, dari tanya jawab kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa siapapun boleh berzikir, siapapun boleh melakukan aktivitas ini dengan atau tanpa makom yang tinggi, ataupun kita semua orang bisa gitu. Sobat-sobat zikrullah pasti bisa. Bagian gini, orang kafir saja kalau misalkan orang non muslim, misalkan dia mengutip bacaan Quran, ternyata dalam pengalaman itu orang kafir disuruh dengarkan ayat Quran, ada jinnya, ada setan mungkin di tubuhnya, dia terpengaruh tuh, bisa muntah-muntah juga. Ada pengaruh juga. Ada. Ini orang tidak beriman, apalagi orang beriman. Oke. Karena ketika dibaca Allah yang ngasih kekuatan. Begitu sobat zikrullah. Begitu dahsyatnya zikir mengingat Allah. Jadi buat semua sobat zikrullah di rumah dimanapun berada, jangan lupa untuk terus berzikir. Karena dengan berzikir insya Allah Allah akan terus bersama kita dan melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapat ridho Allah dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nantikan diskusi selanjutnya, dan buat teman-teman, buat sobat-sobat zikrullah yang ada pertanyaan, silahkan komen di diskusi kali ini. Insya Allah di diskusi selanjutnya kita akan bacakan dan kita akan jawab sejelas-jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.